Pemirsa, menjalankan ibadah puasa harus tetap waspada sebab banyak pelaku kejahatan yang justru meningkatkan aktivitasnya. Nah, karenanya Polri jelang Ramadan ini telah memetakan sejumlah titik-titik rawan, juga melihat ada potensi, mulai dari potensi gangguan Kamtibmas hingga potensi terjadinya kejahatan di sejumlah daerah. Dan juga sejumlah langkah sudah diambil oleh Polri, seperti misalnya menyiagakan pos pemantau dan juga melakukan razia serta berbagai tindakan antisipasi lainnya. Saya akan memaparkan di sini ada sejumlah jenis-jenis kejahatan yang biasanya marak terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama dalam kategori kerawanan kriminalitas. Ada pencurian dengan kekerasan. Biasanya meningkat, merupakan implikasi dari turunnya THR karyawan, di mana ketika ada pembagian THR mulai dari 2 minggu setelah puasa berjalan, begitu ini ada kecenderungan untuk terjadinya peningkatan pencurian dengan kekerasan. Berikutnya adalah kejahatan hipnotis. Ini juga terjadi di bulan Ramadan karena kurangnya konsentrasi pada waktu berpuasa. Biasanya terjadi paling marak itu mendekati hari-hari Lebaran, pada saat pemudik mulai sibuk begitu untuk melakukan pemudikan, seperti misalnya ketika antri tiket, ketika menunggu kendaraan dan sebagainya. Berikutnya kita lihat masih dalam kategori kerawanan kriminalitas, ada juga kejahatan pembiusan. Ini juga dengan modus menawarkan makanan atau minuman yang sebetulnya sudah dicampur oleh zat pembius. Lagi-lagi kejahatan jenis ini marak ketika arus mudik, bahkan juga dimungkinkan ketika arus balik terjadi. Nah, berikutnya adalah pencurian rumah kosong. Ketika banyak warga yang mudik meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, ini juga pihak Polri meningkatkan kewaspadaannya untuk melakukan pengamanan. Bahkan warga juga ada yang secara inisiatif melakukan peningkatan keamanan seperti dengan mengadakan siskamling bagi mereka yang kebetulan tidak pulang mudik. Berikutnya adalah beredarnya uang palsu. Ini karena memang meningkatnya peredaran dan pertukaran uang di pasar dan warung. Seperti kita ketahui di bulan Ramadan juga di Idul Fitri ini, kebutuhan akan uang tunai meningkat sehingga peredaran uang meningkat. Ini juga dijadikan salah satu celah bagi mereka yang melakukan kejahatan seperti memproduksi uang palsu untuk menyisipkan uang palsu di saat-saat meningkatnya jumlah uang beredar di saat-saat seperti ini. Berikutnya kita lihat ada dari kategori kerawanan sosial. Yang pertama adalah potensi rawan tawuran, di mana pemicunya adalah gesekan antar warga, khususnya remaja yang memiliki tingkat emosional yang labil ini. Potensi ini terjadi mulai dari ketika terjadi sahur, ada mengisi waktu begitu setelah melakukan sahur, ada sahur on the road atau mungkin menghabiskan waktu dengan cara berkeliling begitu. Ini yang potensi untuk bergesekan, bahkan ketika ngabuburit atau menjelang waktu berbuka puasa. Disitulah saat-saat yang rawan untuk terjadi tawuran. Berikutnya adalah potensi bahaya petasan. Tentu saja ini dapat membahayakan para pemain petasan dan pemicu terjadinya kebakaran. Kita lihat lagi dalam kategori kerawanan sosial masih ada seperti misalnya aksi balap liar, sahur on the road, di mana para remaja menggunakan momentum tadi sudah saya sebutkan setelah sahur atau jelang Lebaran untuk berkumpul, bersenang-senang, unjuk gigi begitu. Apalagi ketika jalanan relatif sepi menjelang Lebaran. Yang terakhir adalah potensi kebakaran. Ini yang paling sudah mulai terjadi di beberapa titik, bahkan ada yang hanya ditinggal untuk sahur sebentar ke warung, tiba-tiba kembali ke rumah, ternyata rumahnya sudah ludes di lalap si jago merah. Ada potensi kebakaran yang karena hal-hal kecil seperti lupa mematikan kompor atau juga tersambar petasan atau korsleting listrik. Tidak hanya Polri sebetulnya yang meningkatkan pengamanan, pengawasan dan juga kewaspadaan, warga juga sebetulnya dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan untuk hal-hal kecil seperti ini agar tidak terjadi atau bisa bersama-sama menekan tingkat kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan. Berikutnya rekan saya Wahyu Wiwoho akan berdiskusi lebih dalam mengenai topik ini. Wahyu, silakan. Ya, baik, terima kasih Ani Rahmi sudah hadir bersama saya. Ada Kombes Polisi Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak Argo,
Terima kasih sudah hadir di Metro TV di 1 Ramadan. Ini saya ganggu sebentar karena tadi saya ingin meneruskan apa yang mengelaborasi langsung dengan dialog ini dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Ani Rahmi, Pak. Banyak sekali memang ini seperti musiman juga, Pak. Bulan Ramadan itu kita biasanya memang disuguhi oleh angka-angka statistik atau tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat di setiap bulan Ramadan. Kenapa pertanyaan Pak Wargo? Jadi begini. Makanya dengan adanya beberapa kita pengalaman tahun yang lalu ya, tahun yang lalu kita kan pastinya evaluasi terus ya. Jadi misalnya Lebaran tahun 2017 seperti apa, 2018 seperti apa, semuanya kita evaluasi. Misalnya ada peningkatan kejahatan ya, kejahatan, terutama di street crime atau di rumah-rumah perumahan-perumahan. Makanya di kepolisian sebelum hari Lebaran ya, itu kita ada namanya operasi. Ya, pertama ada operasi keselamatan jaya ya. Itu utamanya adalah pengguna jalan. Itu yang dikedepankan adalah lalu lintas. Yang kemarin sudah kita lakukan pembukaan mulai tanggal 29 April, nanti akan selesai tanggal 12 Mei. Itu sasarannya adalah para pengguna jalan, terutama yang boncengan 3, kemudian menggunakan handphone di jalan, kemudian lawan arus. Dan ini meningkat ketika bulan Ramadan tiba, ya itu dia tadi. Ada tradisi masyarakat membangunkan sahur bersama, sahur on the road. Terus kemudian juga mulai besok tanggal 7, ini ada namanya operasi pekat. Operasi pekat ini juga seperti masuklah sahur on the road seperti di sini. Jadi misalnya pekat sahur on the road ini di pekat ini operasi ya. pekat masuk di situ. Karena kita kan melihat ada curas ya. Kemudian kita berharap juga seandainya warga masyarakat setelah sahur ya tidak terus kemudian melakukan kegiatan yang tidak positif gitu ya. Kita berharap kegiatan positif, misalnya memberikan sedekah dan sebagainya. Jadi bukan dipakai untuk ajang balapan, kemudian ada taruhan di situ. Jadi sebenarnya bukan konteks sahur on the road-nya yang salah, tetapi ketika sahur on the road ini tidak dimanfaatkan dengan baik begitu ya? Ya, itu. Jadi kadang-kadang kan kemarin dari beberapa data yang sudah kita lakukan evaluasi kan itu tadi nongkrong dan ada kelompok lewat dia merasa tertantang akhirnya balapan. Banyak yang menitipkan pertanyaan nih Pak ke saya, terutama teman-teman yang datang dari berbagai komunitas ketika ingin melakukan sahur on the road. Kira-kira konvoynya itu sendiri diperbolehkan atau tidak Pak? Konvoy membagi-bagikan makanan untuk sahur. Kalau misalnya itu membagikan zakat, membagikan makanan kepada orang yang tidak mampu itu kan tidak masalah ya. Tidak masalah, konvoynya sendiri itu memberikan ya. Laju kendaraan yang mungkin lambat. Tapi kalau misalnya nanti disalahgunakan misalnya untuk balapan, ya, itu tentu pasti untuk balapan. Kalau misalnya ada lawan itu yang sama-sama jalan di situ ya, itu sebaiknya kan misalnya ada di perkampungan atau di perumahan-perumahan atau di mana yang kita jadikan sasaran di sana. Bukan di jalan raya, itu tujuannya utamanya. Tetapi kita balik lagi ketika bulan Ramadan tiba juga banyak tradisi-tradisi tahunan. Kalau di Jakarta mungkin tidak sekental dengan di daerah-daerah Pak, tetapi ada imbauan juga dari Polda Metro Jaya untuk tidak menyalakan petasan misalnya atau kembang api yang jelas-jelas memang sudah diatur undang-undang darurat kalau tidak salah di tahun 51 ada ancaman pidananya juga. Tetapi bagaimana menjawab dan mengakomodir tradisi-tradisi ini Pak? Ya tentunya kan kita juga semakin hari kan semakin kita bisa melihat ya perkembangan zaman gitu ya. Jadi seandainya misalnya kegiatan itu yang membahayakan sebenarnya ditinggalkan di situ. Tapi menggunakan kegiatan yang positif di situ ya. Jadi misalnya mengajak anak-anak kecil datang ke masjid gitu ya. Kemudian juga meninggalkan tradisi yang lama seperti petasan tadi ya. Itu bisa membahayakan. Ya baik itu yang membuat petasannya, baik itu yang menjajakan petasannya, baik itu yang menggunakannya. Yang menggunakannya juga ya? Itu rawan juga. Ya. Kadang-kadang kan bisa kebakaran meledak itu rumahnya. Dan yang jualan juga bisa selain itu dilarang. Kemudian juga dia bisa barang itu bisa membahayakan, kena api sedikit bisa meledak, bisa membahayakan orang lain dan diri dia sendiri. Atau yang memegang mercon itu sendiri. Ya, itu bisa juga luka dan sebagainya. Bulan Ramadan biasanya masih belum begitu ramai Pak berita-berita kriminal. Nanti semakin ramai lagi biasanya menjelang
Lebaran, Ya, karena banyak warga yang meninggalkan rumahnya untuk mudik Lebaran. Antisipasinya Pak, kalau tidak salah ada operasi tekad atau tim anti Bandit, ya. bandit. Ya, itu bagaimana Pak Argo? Memang dari Polda Metro Jaya? kita ada namanya itu kegiatan kepolisian yang ditingkatkan itu. Ya, kita namanya ada kegiatan menangkap bandit lah ya. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai kegiatan Ramadan ini ada kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat. Tapi kita minimal menekan sekali, menekan jangan sampai ada. Kemudian juga kita ada namanya operasi Bina Waspada yang dilakukan oleh Bimas. Gitu ya. Oleh Bimas, dia juga door to door ke masyarakat, dia menyampaikan bagaimana persiapan untuk Lebaran ini, ya, jangan sampai meninggalkan rumah, seandainya mau mudik dan sebagainya. Jadi misalnya rumah itu kalau kita mau mudik, rumah kan kok ditinggal. Sebaiknya itu semuanya listrik, air dimatikan, kemudian dititipkan kepada tetangga atau kepada satpam di sana yang menjaga di sana. Kita titip kapan mau berangkat, kapan mau datang kembali. Jadi semuanya bisa terencana dengan baik semuanya. Iya, ini yang mungkin agak cukup lengah dari warga untuk meningkatkan kewaspadaannya. Tetapi sekali lagi mungkin pertanyaannya yang tadi membuat saya penasaran atau punya ini juga banyak dipertanyakan begitu oleh banyak masyarakat. Kenapa di bulan Ramadan ini jadi meningkat Pak angka-angka kriminalitas seperti itu? Apa pemicunya sebenarnya? Ya, apakah itu karena ini tradisi tadi yang kita sampaikan bahwa kita harus mudik. Setelah mudik itu kan punya anggapan bahwa harus membawa bekal, membawa uang dan sebagainya. Tapi ini tidak bisa kita kejas ya untuk kegiatan seperti ini ya. Tetapi kita tetap seminimal mungkin kita tetap menekan angka ini ya dengan berbagai perputaran uang maksudnya begitu ya? Itu. Iya, memang Lebaran itu kan biasanya harus perputaran uang dari kota ke desa, itu juga menjadi pemicu salah satunya. Jadi kita kan ada tradisi yang kalau kita pulang ke kampung itu kan pasti kan membawa sangu, membawa bekal, kemudian membawa oleh-oleh dan sebagainya. Tapi itu saya rasa bukan menjadi pemicu ya. Tapi bagaimana ya kita kan lihat banyak pengangguran juga yang ada di Jakarta juga. Kemudian juga banyak kepingin dia pulang ke kampung seperti apa. Biasanya dia punya rasa malu kalau pulang ke kampung tidak bawa apa-apa. Nah itu banyak seperti itu kasus-kasus yang terjadi di street crime ini Pak Argo ya. Baik, kita berharap tentu di tahun ini bisa diturunkan lagi, tidak naik lagi angka-angka tingkat kriminalitas selama bulan Ramadan sampai nanti biasanya sampai selesai Lebaran Pak Argo ya. Tentu sudah ada program-program yang sudah dicanangkan oleh Polda Metro Jaya. Kita akan nantikan terus bagaimana nanti Pak Argo Yuwono. Terima kasih sudah hadir di Metro Pagi Prime Time. Bersama demikian tadi perbincangan saya dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Kami akan jeda terlebih dahulu, nanti akan kami lanjutkan Metro Pagi Prime Time sesaat lagi dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari Senin 6 Mei 2019.